Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi oligopoli. Artinya, oligopoli yaitu keadaan di mana hanya ada beberapa, misal antara 2 sampai 10 perusahaan yang menguasai pasar baik secara independen sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Macamnya ada dua. Yang pertama adalah oligopoli dengan diferensiasi produk, dan yang kedua adalah oligopoli tanpa diferensiasi produk. Oligo dengan diferensiasi produk yaitu setiap perusahaan dengan merek-merek khusus tersendiri. Jadi, komoditi yang dijual belikan itu masing-masing perusahaan mempunyai merek sendiri-sendiri. Kemudian semakin besar tingkat diferensiasi produk, semakin tergantung kurva permintaannya dengan perusahaan lain. Jadi artinya semakin besar tingkat diferensiasi itu artinya kualitasnya bisa berbeda, kemudian rasanya bisa berbeda, kemudian juga kemasannya berbeda. Misalnya adalah pasta gigi. Pasta gigi itu rasanya bisa berbeda sehingga pangsa pasarnya juga bisa berbeda sesuai dengan rasa yang disukainya. Kemudian kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah jumlah barang yang diminta, nah ini harganya, maka kurva permintaan bisa kita gambarkan, ini misalnya kurva permintaan perusahaan yang pertama, ini kurva permintaan perusahaan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita ambil satu perusahaan, yaitu misalnya adalah perusahaan yang pertama, maka ini kurva permintaannya, dan kalau kita gambarkan marginal revenue-nya adalah seperti ini. Cara menggambarnya ini apabila ini kita lanjutkan sampai kurva harga, maka ini nanti akan ketemu. Dan ini kalau kita lanjutkan, maka ini ada berada di tengah-tengahnya. Kemudian kalau kita ingin mengetahui optimalisasinya seperti apa, optimum itu jika marginal revenue sama dengan marginal cost-nya. Sehingga apabila marginal cost ini berpotongan dengan marginal revenue, maka di titik potongnya ini akan menghasilkan produk yang optimum. Dan kemudian dengan harga yang optimum juga. Jadi ini apabila harga ini digunakan oleh produsen di satu atau produsen yang pertama, maka akan permintaannya sebesar Q bintang ini. Ini adalah menghasilkan keuntungan yang maksimum bagi perusahaan yang pertama tadi. Kurva permintaan perusahaan bisa digambarkan secara mandiri posisinya antara D1 dan D2. Jadi ini adalah kurva-kurva perusahaan masing-masing perusahaan karena adanya diferensiasi produk. Nah, kemudian kalau yang kedua, oligopoli tanpa diferensiasi produk, yaitu setiap perusahaan tidak memberi merek khusus. Misalnya adalah paku. Paku dijual belikan oleh masyarakat tanpa ada merek yang khusus. Dengan demikian, kurva permintaan seorang produsen tidak bisa ditentukan atau tidak bisa dianalisis. Kalau kita gambarkan, ini adalah kurva permintaannya, jumlah barang yang diminta adalah Q, kemudian harganya adalah rupiah, maka kurva permintaannya bisa bermacam-macam. Misalnya untuk perusahaan pertama, ini adalah perusahaan kedua, ini perusahaan ketiga, perusahaan keempat, dan ini perusahaan kelima. Lima. Nah, ini macam-macam sehingga tidak bisa dianalisis secara mandiri. Nah, caranya adalah nanti perusahaan itu memperkirakan berapa persen dari kurva-kurva tadi. Nah, kemudian output dan harga dalam oligopoli
Dalam kasus diferensiasi yang cukup kuat, jadi cukup kuat itu artinya misalnya rasanya beda, mutunya beda, kemasannya beda, sehingga benar-benar terjadi diferensiasi yang sangat kuat. Produsen akan berhati-hati dan menganggap kurva permintaan paling rendah atau D1 sehingga ia bisa menentukan posisi optimum pada tingkat output Q bintang dan P bintang harganya. Nah, kalau kita gambarkan, kita ingin menggambarkan bagaimana keuntungan sebuah produsen, misalnya adalah D1, maka kita akan tidak melihat yang lain. Jadi kita tidak melihat perusahaan yang lain, kita hanya melihat perusahaan itu. Nah, ini adalah kurva permintaannya, kurva MR-nya, dan kemudian marginal revenue apabila memotong marginal cost, maka di titik potong itulah akan menghasilkan produk yang optimum dan harga yang optimum. Nah, berapa besarnya nanti keuntungannya? Ini adalah kalau totalnya adalah P di sini, kemudian di sini, nah di sini ini anunya keuntungannya. Nah, contohnya, misalnya kurva permintaan D1 ini sama dengan harganya sama dengan 2,5 min 0,141 Q. Nah, marginal cost-nya misalnya ini kurva ini sama dengan 1,972 min 0,648 Q plus 0,054 Q kuadrat, di mana Q adalah jumlah produk yang diminta oleh konsumen, sedangkan P adalah harga produk yang dijual, marginal cost, MC, di satu adalah kurva permintaannya. Ditanya berapa besarnya harga P dan Q agar optimum. Jadi produknya berapa terjual, harganya berapa yang optimum. Nah, untuk menghitungnya, jawabannya adalah posisi optimum jika marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, untuk marginal revenue-nya, pertama adalah total revenue, rumusnya adalah harga kali produk, P kali Q. Sama dengan misalnya 2,5 Q min 0,141 Q kuadrat. Jadi ini adalah total revenue-nya. Nah, kalau total revenue itu maka marginal revenue adalah turunan pertama dari total revenue. Total revenue-nya ini kemudian kalau diturunkan menjadi TR aset menjadi marginal revenue sama dengan 2,5 dikurangi 0,282 Q. Jadi ini 0,28 itu 0,282 berasal dari 2 kali 0,141. Nah, kalau untuk mencapai optimum tadi, MC sama dengan MR. Nah, kemudian kalau MC sama dengan R, maka hasilnya adalah sama dengan 0,054 Q kuadrat min 0,366 Q min 0,528 sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui besarnya Q1 dan Q2, besarnya Q menggunakan rumus ABC. Q sama dengan B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kemudian hasilnya sama dengan 8. Sedangkan kalau Q8, maka B-nya sama dengan 1,372. Jadi ini bisa dicari dari misalnya ini untuk mengetahui P itu adalah D 2,5 min 0,141 kalikan Q, Q-nya adalah 8, sehingga hasilnya sama dengan 1,372. Nah, kemudian untuk kurva permintaan perusahaan misalkan berapa persen, nah, tertentu misalnya 30% dari kurva permintaan pasar. Nah, kalau kita gambarkan sebagai berikut, ini adalah kurva permintaan. Misalnya kita memperkirakan kurva perusahaan kita adalah 30% dari kurva permintaan pasar. Nah, marginal revenue-nya ini. Nah, kemudian kita lihat marginal cost kita.
Nah, misalnya ini AC, kemudian marginal cost-nya adalah ini. Nah, ketika marginal cost ketemu dengan marginal revenue, maka pada titik itulah keuntungan maksimum tercapai. Sehingga Q-nya adalah ini, Q, sedangkan P-nya adalah P bintang. Inilah kurva permintaan apabila kita memperkirakan perusahaan kita 30% dari pasar. Nah, karena berapa keuntungannya? Keuntungannya adalah sebesar luas daerah yang diarsir hijau ini. Ini adalah P kalikan Q. Nah, jadi ini besarnya P kalikan Q di ini luas, kemudian dikurangi ini. Inilah keuntungan maksimumnya. Nah, kemudian jika terjadi kasus kurva permintaan yang patah, maka asumsi yang digunakan bila produsen menurunkan harga akan diikuti produsen lain. Tapi kalau bila harga dinaikkan tidak diikuti perusahaan lain. Sehingga kalau kita gambarkan sebagai berikut, ini adalah jumlah barang yang diminta dan ini adalah harganya. Kurvanya adalah D mula-mula ini kemudian patah nantinya. Jadi dari D itu kemudian patah sehingga menjadi D aksen, maka MR-nya juga berubah menjadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung keuntungannya, kita bisa mencari apabila MC sama dengan MR, maka inilah titik di mana terjadi keuntungan maksimum atau Q dalam kondisi optimum dan P-nya juga optimum. Jadi inilah P-nya, ini adalah Q-nya. Nah, besarnya keuntungan adalah ini. Nah, ini yang di akhir ini. Implikasinya adalah yang pertama, tendensi bagi produsen oligopoli untuk bekerja sama di bidang penentuan harga. Jadi supaya harganya tidak turun-turun. Yang kedua, tendensi para produsen bersaing tidak dalam bentuk persaingan harga, tetapi dalam bentuk persaingan lainnya, misalnya mutunya. Kemudian oligopoli dan kesejahteraan masyarakat. Oligopoli terjadi efek negatif dan juga terjadi efek yang positif. Efek negatifnya, yang pertama ada kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar, excess profit, yang dinikmati oleh para produsen oligopoli dalam jangka panjang. Yang kedua, kemungkinan adanya ketidakefisienan produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada average cost minimum. Kemungkinan adanya eksploitasi terhadap konsumen maupun buruh karena harga lebih besar daripada marginal cost-nya, seperti kasus monopoli. Adanya ketegaran harga, terutama ke bawah. Sering dikatakan menunjang adanya inflasi yang kronis, dan ini merugikan masyarakat secara makro. Nah, kemudian yang efek positifnya adalah karena keuntungan yang besar, maka dapat menciptakan inovasi yang sangat berguna, bahkan lebih baik dari monopoli. Cara mengatasi efek negatif oligopoli, yang pertama adalah menekan hambatan perusahaan yang mau masuk. B. Diadakan undang-undang melarang kerjasama antara perusahaan oligopoli, baik secara diam-diam maupun secara terbuka. Jadi ada undang-undang anti monopoli. Nah, anti monopoli ini biasanya kalau ada perusahaan menguasai lebih dari 50%, nah itu berarti sudah hampir sama dengan monopoli karena menguasai sangat besar sekali. Apalagi kalau bergabung, tambah besar sekali. Nah, yang ketiga adalah merubah struktur pasar oligopolitis dengan menentukan batas maksimum dari ukuran suatu badan usaha dan melarang diadakannya
penggabungan atau merger antara perusahaan yang ada. Jadi ini dibatasi maksudnya adalah supaya tidak menguasai pasar lebih dari 50%. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.